Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ringganis, kelas B dengan NIM A5012036. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan profesi-profesi kesehatan mental, yaitu konselor, terapis, psikoanalisis, psikiatris, psikolog, psikoterapis, dan pekerja sosial. Yang pertama adalah konselor. Konselor menurut Hartono dan Boy Sudarmaji memberikan pengertian, yakni konselor merupakan tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Sementara menurut Jones, konselor diartikan sebagai kegiatan yang mengumpulkan fakta dan pengalaman para siswa. Konselor akan memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialami bersangkutan. Akhirnya, konselor akan memberi masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Konselor bergerak terutama dalam konseling di bidang pendidikan, tapi juga merambah pada bidang industri dan organisasi, penanganan korban bencana, dan konseling secara umum di masyarakat. Ada beberapa karakteristik dalam konselor. Yang pertama adalah self-knowledge, kompetensi, kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya, kejujuran, kekuatan atau daya, kehangatan, pendengar yang aktif, kesabaran, kepekaan, kebebasan, serta kesadaran holistik yang utuh. Selanjutnya adalah terapis. Terapis adalah istilah profesional yang paling sering dikaitkan dengan terapi bicara reguler. Terapis pada dasarnya adalah istilah umum untuk semua profesional kesehatan mental tingkat master yang dapat memberi pengobatan. Di luar psikolog dan psikiater dapat mencakup pekerja sosial, terapis pernikahan dan keluarga, dan konselor klinis profesional berlisensi. Terapis juga tidak dapat meresepkan obat. Selanjutnya adalah psikoanalisis. Psikoanalisis adalah orang yang mempraktekkan suatu bentuk terapi, yaitu psikoanalisis. Untuk menjadi seorang psikoanalisis, seseorang harus mendapatkan pendidikan spesialisasi di Institut Psikoanalisis. Psikoanalisis adalah orang yang mengeksplorasi impuls, kecemasan, dan konflik internal. Mereka juga bisa mengeksplorasi gangguan psikologis dan emosional yang bisa menciptakan pola perilaku. Psikoanalisis biasa melakukan teknik seperti asosiasi bebas, interpretasi mimpi, dan analisis resistensi dan transferensi. Ada psikiatris. Psikiatris bertugas memberikan konsultasi seputar kesehatan jiwa. Setelah lulus sarjana kedokteran, seseorang yang hendak menjadi psikiatris harus mengambil keahlian bidang psikiatris sekitar 5 tahun, baru layak menyandang gelar spesialisasi psikiatris. Di samping itu, psikiatris berhak memberikan resep atau obat kepada pasien atau klien. Psikolog dan konselor sama sekali tidak berhak mengeluarkan resep. Psikiatris masing-masing juga melengkapi dengan keahlian khusus sesudah tamat dari spesialisasi, baik di dalam hingga ke luar negeri. Ada beberapa keterampilan dan pengetahuan dari psikiatris. Yang pertama, menguasai metode perawatan yang digunakan untuk membantu menyembuhkan masalah kejiwaan pasien seperti psikoterapi, terapi obat, intervensi psikososial. Yang kedua, kemampuan melakukan terapi elektrokonvulsif atau ECT yang dapat menghilangkan atau mengendalikan gejala yang mengganggu pasien. Psikoterapi biasanya memerlukan beberapa sesi selama 1 hingga 2 minggu atau bahkan lebih, tergantung dari tingkat masalah kejiwaan pasien. Yang ketiga, berkompetensi dalam segala hal yang berkaitan dengan diagnosis dan perawatan untuk pasien dengan masalah kesehatan mental, seperti depresi, gangguan bipolar, dan skizofrenia, juga memahami berbagai masalah kesehatan jiwa dan pemicunya. Yang keempat, keahlian untuk mengatasi penyalahgunaan zat-zat tertentu dan masalah kecanduan atau adiksi. Yang kelima, memahami terapi obat yang lazim untuk membantu memperbaiki ketidakseimbangan kimia di dalam otak pasien. Selanjutnya adalah psikolog.
Psikolog adalah gelar profesi yang diberikan kepada seseorang yang sudah lulus sarjana psikologi. Biasanya setelah lulus S1, psikologi perlu waktu 1,5 tahun hingga 2 tahun untuk menyelesaikan gelar profesi psikolog. Psikolog biasanya menggunakan pendekatan sosial dari permasalahan kejiwaan. Mereka mempelajari aspek sosial dari individu tersebut, seperti keluarga, norma masyarakat, dan agama. Dalam menentukan diagnosa dan penyebab, mereka akan melakukan wawancara dengan klien dan keluarganya. Psikolog menggunakan pendekatan konseling intervensi, terapi tertentu, hingga alat tes. Untuk membantu diagnosa, psikolog terkadang menggunakan bantuan tes-tes psikologi. Selanjutnya adalah psikoterapis. Psikoterapis adalah terapi atau pengobatan yang menggunakan cara-cara psikologi. Dilakukan oleh seseorang terlatih khusus yang menjalin hubungan kerjasama secara profesional dengan seseorang pasien dengan tujuan untuk menghilangkan, mengubah, atau menghambat gejala dari penderitaan akibat penyakit. Psikoterapis bertujuan memperbaiki keadaan yang tidak menyenangkan atau distres pada salah satu pihak karena tidak berfungsinya atau ketidakmampuan pada fungsi kognitif, afeksi, atau perilaku. Dengan terapis berusaha mengembangkan, memelihara, atau mengubahnya dengan menggunakan metode-metode sesuai pengetahuan dan skill serta bersifat profesional dan legal. Yang terakhir adalah pekerja sosial. Pekerja sosial saat ini memberikan konseling dan psikoterapi untuk semua jenis klien di berbagai pengaturan, termasuk pengaturan pelayanan kesejahteraan anak, lembaga pelayanan sosial yang didukung pemerintah, lembaga pelayanan keluarga, praktek swasta, dan rumah sakit. Para pekerja sosial biasanya memiliki pelatihan ekstensif dalam teknik konseling, tapi kurang persiapan dalam konseling karir, teknik penilaian, dan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tenaga kesehatan mental adalah orang yang bekerja untuk membantu dan mendukung orang lain dalam segi psikis serta emosional. Murisi juga menjelaskan bahwa tenaga spesialis kesehatan mental merupakan bagian yang penting dan dibutuhkan dalam penanganan mental yang kolaboratif. Dengan memilih tenaga kesehatan mental yang tepat, proses pemulihan juga akan berjalan dengan efektif. Itulah tadi video yang dapat saya jelaskan. Sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.